Bisa nggak berteman sama kalian HP aku iPhone 6? Jawab deh, jawab. Nggak bisa. Minimal kameranya 3, terus tiga. iPhone. Harus Ini, iPhone. harus Nih, iPhone. ini. Jadi kalau bau-bau dengan merek di luar iPhone, kita nggak bisa terima. Nggak bisa terima soalnya. Minimal kameranya 3, ada logo Apple, ada AirDrop. Harus ada AirDrop. Kalau nggak ada AirDrop, gimana Namanya kita nggak nyambungnya? ada. Nggak nyambung. Nggak bisa kirim apa-apa. Kita anti ya sama yang di luar Apple ya. Nah, camkan itu ya, camkan. Hai guys, selamat malam. Mau kasih tau aja, kalau HP kita tuh iPhone. HP kalian apa? HP kalian apa? HP kalian Viva ya? Viva ya? Kan? Picture tidak mampu. Sama kalau mau temenan sama kita, HP mesti apa sih? iPhone. Si iPhone ya. Udah yang mau temenan sama lo, sorry aja ya. Yang mau temenan sama kita tuh ngantri. Kasih tahu, waiting listnya berapa orang? Udah deh, kalian beli iPhone dulu ya, baru bisa berteman sama kita. Hai guys, selamat malam. Malam semua. Gue mau kasih tau aja nih, kalau kita tuh orang kaya tuh nongkrongnya di mall. Di mall ya? Mall. Minuman mahal semua. Mallnya mall mewah. Kalau kalian gimana? Di pinggiran ya? Pinggiran ya. Males. Aduh, kalau di pinggiran ya udah kasih teman sama kita, maaf ya. Maaf ya. Bye. Kok ada ya mau teman sama ih jahat banget. Kita juga manusia punya perasaan kali. Ya kalian jangan gitu Nah, dong. gitu dong, Kita sih jangan. sedih ya. Kita baca-bacain komen gini kita nangis ya. Gila banget kalian. Parah, keterlaluan kalian sih. tega banget, kalian nggak ada hati bener-bener. Nah bener nih, kali ini aku setuju sama mereka. Kalian tuh jangan pernah menyamakan mereka sama hewan. Ya ingat, dijaga omongannya, mereka juga punya hati. Jaga perasaan mereka, perasaan para hewan maksudnya. Karena derajat hewan itu lebih tinggi daripada mereka. Hai guys, selamat malam. Hai. Cuma mau kasih tau aja. Kasih tau apa? Itu iPhone. Oh masa? iPhone 11. HP aku Nokia nih. Satu lagi iPhone Nokia. 11 Pro Max. Terus gimana? Kalau HP kalian apa? Nokia. Xiaomi ya. Hasil dari Nokia ini bisa punya banyak HP iPhone loh. iPhoneku. Nih hasil dari jualan ini ya. Tuh. Hai guys, Hai, selamat Tante. Cuma mau kasih tau Malam. aja. Kalau HP ku tuh iPhone. Ya. iPhone 11 Pro. Ya. Satu lagi iPhone 11 Pro Max. Wow. Kalau HP kalian apa? Xiaomi ya. Iya, ini HP gue Xiaomi. Yang tidak mampu. Gak apa-apa, yang penting gak kampungan kayak lu. Haha. Oh, ini yang lagi viral. Cuma mau kasih tau aja. Apa tuh? iPhone. Dibeliin om-om ya? Ngaku lu dibeliin om-om kan? Banyak banget sih yang pengen viral. Xiaomi ya. Ya elah, Xiaomi juga yang mahal kali. Emang lu beli HP nggak pakai duit sendiri dari om culik tadi ya om. Hai guys, selamat malam. Cuma mau kasih tau aja, kalau HP itu tuh iPhone 11 Pro. Satu lagi iPhone 11 Pro Max. Kalau HP kalian apa? Xiaomi ya. Pantas yang tidak mampu. Good night. Hai guys, selamat malam. Cuma mau kasih tau aja, kalau HP itu tuh iPhone 11 Pro. Satu lagi iPhone 11 Pro Max. Kalau HP kalian apa? Xiaomi ya. Pantas yang tidak mampu. Good night. Kalau kita anti ya sama yang di luar Apple ya. Nah, camkan itu ya, camkan. Yo, halo, what's up guys? Balik lagi sama gue Vin di sini. Jadi gue liat postingan ini dari video orang yang nge-share di timeline FB gue, dan kayaknya lagi viral banget sampai banyak banget yang ngebahas tentang ini, dan lumayan banyak juga yang nge-share di FB gue ya. Sampai gue hampir ngeliat ini tiap hari ya anyway. So gue memutuskan untuk mengambil salah satu dari video ini, dan mungkin gue taruh di klip yang barusan kalian lihat. And ya, gue berharap gue gak terlalu masukin terlalu banyak anyway. Dan harusnya kan udah tahu intinya mereka mau menyombongkan diri, mungkin dengan kekayaan yang mereka miliki, tapi sambil menghina-hina orang, atau mungkin sengaja bikin baper orang, I don't know. Tapi ya, kalau seandainya menurut gue sendiri, anyway, welcome to the Weird Talk. Ya, mereka ini nggak salah kalau kita berpikir secara rasional ya. Kalau kita berpikir secara rasional anyway. Dari yang gue lihat, kebanyakan orang yang nggak suka sama mereka ini mungkin karena mereka ngeliat TikTok mereka ini terus baper atau tersinggung, maybe. Baik lagi buat orang-orang yang rasa tersinggung itu, gue bisa paham sih kenapa mereka tersinggung, karena kita tahu kita tinggal di dunia dimana harta, tahta, dan pamor itu bisa dibilang sebagai esensi kehidupan yang duniawi sih. Tapi cuman kalau dari gue sendiri, balik lagi sama esensi fungsionalitas, apakah semua itu menurut kalian worth it atau tidak? Oke, anggap aja kalian udah punya kekayaan yang mereka minta untuk jadi teman mereka. Pertanyaan gue, terus apa? Apakah kalian sudah jadi orang yang lebih baik? Apakah hati kalian memang mau menjadi teman mereka? Atau kalian cuma tersinggung sih sama sikap mereka yang berusaha bikin kalian iri anyway? Ya,
Kalian bisa jawab itu sendiri by the way. Intinya mau gue ngomongin di sini adalah sebenarnya gunanya apa sih? Gue yakin orang yang nge-share TikTok ini ataupun baper karena kelakuan mereka ini harusnya sudah cukup dewasa sih. Harusnya sudah cukup dewasa untuk ngerti kalau segala sesuatu itu ada faedahnya. Segala hal-hal kecil itu pasti punya faedahnya. Dan sebenarnya gue pertanyakan di sini adalah kenapa kalian harus baper sih untuk sesuatu yang tidak ada faedahnya gitu? Apakah gue baper dengan melihat video mereka? Basically enggak sih. Gue yakin kalian semua temenan pasti punya kriteria yang kalian set sendiri dan gue sebenarnya nggak perlu tahu itu. Gue juga punya kriteria yang sebenarnya kalian juga nggak perlu tahu. Anyway, gue yakin kalian semua temenan untuk punya seseorang di saat kalian membutuhkannya, kesulitan atau mungkin kalian memiliki suatu minat yang sama entah dari bisnis ataupun hobi. Dan itu ya sebenarnya jadi sesuatu hal yang wajar sih ketika kita men-set kriteria untuk menjadi seorang teman atau menjadi seorang teman untuk orang lain. Jadi, pertanyaan gue kembali lagi, kenapa kalian harus baper sama kriteria yang orang-orang di TikTok ini sebutkan? Kenapa kalian harus baper untuk kriteria yang orang-orang di TikTok ini sebutkan? Pertanyaan gue balik lagi aja gitu sih sebenarnya. Kembali lagi tanyakan sama diri kalian sendiri. Apakah kalian ingin seorang teman yang menuntut kalian untuk mengikuti standar mereka terus-menerus? Ataukah kalian ingin circle yang menuntut kalian memiliki materi tertentu untuk menjadi teman mereka? Atau apakah kalian ingin bergabung dengan orang-orang yang bahkan tidak menghargai kalian apa adanya? Gue lebih tertarik buat temenan sama orang-orang yang bisa gue ajak ngobrol, bisa mengajarkan gue sesuatu tentang kehidupan dan bisa berbagi filosofi hidup bersama, saling membantu di saat membutuhkan dan ada buat satu sama lain ketika kita dalam masalah tentunya. Iya, bukan masalah lah, keadaan susah ya. Apakah gue iri dengan circle mereka yang punya iPhone atau kekayaan itu? Untuk gue pribadi sih enggak sih. Gue pribadi, gue nggak selalu menilai hal-hal yang material duniawi ini sebagai patokan untuk kebahagiaan gue by the way. Dan gue lebih mensyukuri apa yang gue punya walaupun itu tidak selalu kelihatan. Ingat, akal budi dan akhlak juga salah satu aset yang penting dalam hidup kalian loh. Dan itu sifatnya seumur hidup. iPhone? Kalian tahu lah jawabannya. Dan syukurnya sejauh ini circle gue penuh dengan orang-orang yang intelektual, bisa diajak bercanda, ada di saat gue butuhkan, menerima gue apa adanya, dan bikin gue nyaman di saat gue berada sama mereka sih. Nah, gue harap dari contoh ini, kalian sendiri bisa nyadarin hal-hal tersebut yang mungkin selama ini kalian nggak sadar, dan itu adalah hal-hal valuable yang seharusnya nggak kalian lepaskan hanya untuk sebuah material kayak iPhone sih menurut gue ya. Anyway, gue juga nggak akan jadi orang yang bakalan balas mereka ini dengan emang siapa yang mau temenan sama kalian? Karena gue yakin teman mereka pasti banyak seperti si cowok disebutkan yang mau temenan sama kita tuh ngantri. Tapi gue lebih bersyukur karena gue punya circle teman yang gak bikin gue ngantri untuk menjadi teman mereka. Gue juga gak akan jadi orang yang bilang harta masih dari ortu aja jangan belagu. Dibeliin om-om ya. Karena kita sendiri nggak tahu kenyataannya mereka itu dapat harta dari orang tua atau gimana. Tapi gue bersyukur karena gue punya teman-teman yang akan bilang, oi, kemana aja lu gak kelihatan? Ayo ngumpul bareng lagi. Dan bukan, gue malu jalan sama lu gak level sama kita. Dan yang terakhir dan yang menurut gue gak kalah penting sih, gue bersyukur banget gue punya orang tua yang selalu mengingatkan gue buat jadi orang yang menghargai ke semua orang tanpa menandang materi dan status. Gue harap kata-kata yang gue sampaikan ini bisa menyejukkan perasaan kalian, terutama buat orang-orang yang sebelumnya merasa tersinggung atau apapun. Pesan gue untuk Weird Talk ini sesimpel, ya sadarilah apa yang kalian punya yang tidak terlihat dan belajarlah untuk mensyukurinya. Nggak semua hal yang nikmat di dunia ini harus berupa materi kok, dan itu nggak selalu perlu ditunjukkan by the way. Anyway, spread love not hate. Gue Laudeven signing out. Peace!